Jadi konsep cadangannya adalah Bulog ikut bisnis, Pak, masuk dalam kegiatan trading, tapi ada anggaran cadangan. Namanya sekarang pemerintah menyiapkan cadangan stabilisasi harga pangan, Pak. Jadi begitu kita trading, kita punya stok, pemerintah membutuhkan untuk intervensi pasar, itu bisa digunakan. Dijual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, nanti selisih harganya diganti dengan menggunakan dana CSHP tadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Gadjah Mada, khususnya di program Magister Manajemen kalau tidak salah, S2, yaitu Bapak Muhammad Suyamto. Beliau sekarang menjabat Komisaris Utama PT Gendis Multi Manis. Kalau tidak salah ini pabrik ini ada di Blora, Pak ya? Di Blora, betul, Pak. Ya. Daerah saya itu, Pak. Ya. Baik, apa kabar Pak Muhammad Suyamto? Baik, alhamdulillah Pak Bambang. Mudah-mudahan kita sehat semua, Pak. Ya, mungkin bisa dimulai dengan Bapak cerita ya. Mungkin kenangan mulai kuliah di UNSUD, kemudian berkarir di Bulog sejak 1997, kemudian masuk S2 di UGM, dan sampai saat ini tetap bertahan di Bulog, di Perum Bulog, bahkan menjadi salah seorang direktur. Silakan, Pak. Baik, Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat sejahtera buat kita semuanya. Bapak sekalian, saya lahir di Kendal, sebagaimana tadi Pak Bambang sampaikan. Saya menghabiskan SD sampai dengan SMA itu di Kendal. Saya tahun 1990 masuk di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Kota Mendoan ya Pak. Kota Mendoan. Saya hampir 5 tahun di sana Pak. Saya di unsur kebetulan di jurusan agronomi Pak. Jadi agronomi ya cukup lama Pak. Saya menyelesaikan studi sekitar 4,5 tahun. Karena memang saya kan di agronomi. Penelitiannya kan lama Pak. Kita memang saya ingat penelitiannya saya adalah di budidaya tanaman cabai, Pak. Dan cabai kita kan pada saat melihat sama dengan kondisi sekarang kan, cabai pada saat musim bagus, panen banyak, harga rendah. Sementara pada saat cuaca kurang bagus, panenannya tidak ada, harganya itu tinggi ya. Saya berpikir pada saat itu kita menanam cabai tapi di luar musim, harapannya ya mungkin sudah dari kuliah saya sudah stabilisasi Pak, dan makanya kita tidak tahu kebetulan larinya diarahkan ke Bulog. Jadi saat penelitian itu bagaimana kita menanam cabai di luar musim, di musim penghujan yang biasanya harga cabai itu tinggi. Nah, saat saya ingat pelakuannya itu kita pakai mulsa plastik di bawahnya, atasnya kita pakai sungkup Pak, kita pakai sungkup. Jadi harapannya nanti walaupun musim hujan, curah hujan tinggi, tanaman cabai tetap bisa berproduksi dengan baik sehingga harganya itu tinggi Pak. Nah, itu. Saya menyelesaikan di tahun di UNSUD 95 di UNSUD itu Pak, saya sampaikan saya termasuk salah satu penggemar mendoan Pak, yang sekarang tempenya lagi sulit ini Pak, karena harga kedelai luar negeri kan tinggi nih Pak. Saya sudah itu Pak, tiap pagi sarapannya pasti mendoan, sehingga ya kebetulan saya sekarang di
tempatkan di Bulog. Salah satu fungsinya itu juga stabilisasi harga. Ini menjadi PR kita, bagaimana supaya kedelai ini bisa stabil lagi. Kedelai supaya tidak sama sekali tergantung dengan luar negeri, Pak. Karena kita hampir 90% lebih kedelai kan kita impor, Pak. Ya. Pak, dari Unsud, di Unsud saya memang mulai aktif di himpunan maju jurusan, Pak. Jadi memang saya fokus ke jurusan saya. Dulu ada di mahasiswa itu ada FKK Himagri ya, Forum Komunikasi Mahasiswa Agronomi Indonesia, Pak. Aktif di sana, saya lulus 95. Setelah 95 saya sempat bekerja di kelapa sawit sebelum akhirnya pindah ke Bulog, Pak. Jadi saya lulus 95, saya hampir 8 bulan di kelapa sawit, baru tahun 97 itu masuk di Bulog, Pak. Penempatan awal ke saya di Bulog di Semarang, Pak, di kampung saya sendiri. Jadi saya ingat sekali tugas saya pada saat itu jadi tukang semprot, Pak. Jadi tugas saya adalah bagaimana kita mengendalikan hama gudang. Jadi hama gudang, kita kan Bulog hampir di tiap kabupaten kota itu ada gudang penyimpanan beras. Saya di Jawa Tengah kerjaannya tiap minggu itu muter, Pak. Kita lakukan treatment, fumigasi, dan spraying. Jadi fumigasi itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali, spraying, penyemprotan kita lakukan tiap 1 bulan sekali. Jadi saya tugasnya muter tuh, Pak. Tiap minggu itu dari gudang ke gudang se-Jawa Tengah. Jadi memang sejak awal berkarir saya memang saya di lapangan, Pak. Di lapangan, terus kemudian saya di Semarang hampir 4 tahun, saya pindah sempat di Tegal, Pak, di kantor Tegal. Di sana saya memegang unit pengolahan, Pak. Unit pengolahan itu Bulog mempunyai unit pengolahan gabah dan beras. Itu adalah bagaimana kita membeli dari petani gabah kering panen. Setelah itu kita olah menjadi beras, kita masukkan ke gudang Bulog. Dari situ, Pak. Jadi saya memang dari awal bagaimana kita mulai membeli kepada petani, bagaimana kita memilih gabah yang bagus. Tapi bedanya penggilingan Bulog dengan penggilingan swasta, Pak. Kalau penggilingan Bulog itu ada harga acuannya. Misalnya harga gabah sekarang 4.200 per kilo, Pak. Jadi kalau misalnya di sawah itu harga di bawah itu, penggilingan lain boleh membeli di bawah itu, Bulog harus 42 beli, Pak. Tetap, jadi ada harga minimal. Itu yang walaupun kita bisnis, tapi kita tidak bisa lepas dari fungsi stabilisasi. Untuk Pak Salaman di penggilingan, dari situ kebetulan di kantor pusat membuka ada beasiswa, Pak, untuk S2. Nah, kebetulan saya pas di UPGB, saya pikir sangat penting sekali untuk mendalami ilmu agribisnis, sehingga kami pada saat itu mendaftar di UGM di jurusan Magister MMA, Magister Manajemen Agribisnis, Pak. Saya dan kuliah saya ambil karena saya masih tetap menjabat, masih tetap melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Kuliah saya weekend, Pak. Jadi saya setiap seminggu sekali itu Sabtu tiap pagi berangkat dari Semarang subuh-subuh berangkat. Nah, malam minggu itu nginep di Jogja. Saya biasanya nginep di Wisma Kagama, Pak, di kampus. Nginep di situ. Itu khas makanan malam minggu adalah itu, Pak, nasi hik atau nasi kucing di depan situ, Pak. Itu menu rutin malam minggu saya itu, Pak, yang di setiap kali saya di UGM selalu dengan teman-teman makan di situ. Banyak teman-teman yang kuliah eksekutif kan ada yang dari Papua, kebetulan dari Papua 3 orang, Pak. Jadi kami itu, Pak, situ diskusi ya sambil menikmati nasi kucing itu, Pak. Di sana ya saya dekat, kenal baik dengan Pak Prof. Dwijono, Pak Prof.
Mas Suri, kebetulan beliau-beliau kan juga intens juga terkait dengan ketahanan pangan, Pak. Sering kami undang sebelumnya juga ke kantor Pusat Perum Bulog untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana tata kelola pangan ini supaya lebih baik, lebih bermanfaat bagi masyarakat, baik dari sisi hulu di petani maupun di hilir untuk konsumen. Kira-kira gitu, Pak. Bambang. Ya, baik, Pak Suyamto. Nah, sekarang pemerintah membuat kebijakan baru yang namanya Badan Pangan Nasional. Pertanyaannya, di mana posisi Bulog dan ke depan kira-kira seperti apa? Ya, Pak. Jadi memang sebenarnya itu yang kita tunggu-tunggu, Pak. Dari Undang-Undang Pangan tahun 2012 kan, sebenarnya kan 3 tahun setelah Undang-Undang Pangan itu sudah harus terbit Badan Pangan Nasional. Setelah melalui pembahasan yang panjang, kebetulan di akhir-akhir itu kebetulan kami dari Bulog kan sering juga diajak untuk berdiskusi bagaimana menyusun Perpres terkait dengan Badan Pangan Nasional. Jadi sesuai dengan Perpres 66, Pak. Jadi pemerintah memang sengaja memisahkan antara regulator dan operator. Sebenarnya konsep awalnya itu adalah Badan Pangan itu adalah Bulog. Regulator dan operator jadi satu. Nah, setelah dalam diskusinya beberapa kementerian terkait dari akademisi juga memberikan saran supaya lebih GCG itu memang harus dipisahkan antara regulator dan operator. Sehingga terbentuklah tadi melalui Perpres 66 Badan Pangan Nasional sebagai regulatornya, nanti peran Bulog adalah sebagai operatornya, Pak. Jadi kebijakan-kebijakan pangan nanti yang menyusun adalah Badan Pangan Nasional, operatornya adalah Bulog. Nah, pertanyaannya bagaimana posisi Bulog sekarang sebagai BUMN. Jadi sesuai dengan Perpres 66 juga nanti secara korporasi itu Bulog tetap sebagai BUMN, dan secara korporasi Bulog bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN. Tata kelolanya, bagaimana kita membuat rencana kerja anggaran tahunan itu kita semuanya mengacu kepada BUMN. Tapi dalam pelaksanaan tugas operasional terkait dengan ketahanan pangan itu Menteri BUMN sudah memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Sehingga Kepala Badan Nasional itu bisa langsung memerintahkan Bulog untuk melaksanakan kebijakan pangan. Jadi secara garis besar, regulatornya itu nanti Badan Pangan Nasional, mereka menyusun kebijakan, nanti Badan Pangan Nasional itu memerintahkan kepada Bulog untuk melaksanakan kebijakan sebagai operatornya, Pak. Jadi memang posisi Bulog saat ini adalah sebagai operator Badan Pangan Nasional. Ya, Pak Suyamto, ini kan kasus ketidakstabilan pangan itu kan seolah-olah kayak nggak ada berhentinya gitu ya. Iya, betul. Ganti-ganti aja, ganti-ganti. Iya, betul, Pak. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih persoalannya dan strategi untuk menghadapinya kan berulang-ulang. Itu Iya. Gimana, Pak? Iya, Pak. Jadi kan gini, salah satu ini memang tahun ini luar biasa, Pak. Berganti ya. Sejak akhir tahun kemarin jagung harganya tinggi. Di satu sisi petani senang, tapi peternak itu pada protes karena jagungnya mahal, telurnya harganya turun. Setelah itu kan pindah lagi saat jagung selesai, minyak goreng yang sampai saat ini juga belum selesai. Tambah lagi kedelai ya. Nanti diprediksi juga nanti akan gula yang kita agak mengkhawatirkan
juga, terus nanti dibedakan juga cabai. Ini komoditi yang memang kita monitor potensi selalu mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat, kecuali minyak goreng ya Pak, kalau minyak goreng memang banyak karena faktor eksternal ya, harga luar negeri lebih tinggi. Komoditi-komoditi yang lain itu sebenarnya hampir kasusnya itu berulang sepanjang tahun. Hampir di pasar gula pada saat menjelang hari besar keagamaan, komoditi-komoditi hortikultura, bawang, itu selalu mengalami kenaikan. Menurut kami, sebenarnya pemerintah memang harus punya cadangan pangan pemerintah, Pak. Jadi cadangan pemerintah itu harus ada. Stok harus dikuasai oleh BUMN, oleh perum bulog. Sekarang yang ada cadangannya itu hanya beras, Pak. Pemerintah sudah menetapkan cadangan beras yang dikelola oleh perum bulog 1 sampai 1,5 juta ton. Artinya setiap saat, setiap waktu beras harus ada di gudang bulog minimal 1 juta, Pak. Artinya beras ada di gudang saja itu sudah merupakan secara psikologis akan mempengaruhi pasar, Pak. Artinya pemerintah punya stok sehingga meminimalisir spekulan, Pak. Nah ini, sekarang yang punya hanya beras saja cadangan, Pak. Cadangan, sehingga kami kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional bahwa memang untuk komoditi-komoditi lain seperti kedelai, seperti jagung, seperti gula, pemerintah memang harus punya cadangan. Pertama, untuk menenteramkan untuk secara psikologis bahwa pemerintah punya stok. Yang kedua, memang apabila setiap saat dibutuhkan, itu bisa kita segera keluarkan, Pak. Contoh kemarin kami selama ini, selain komoditi beras, kami sifatnya lebih banyak sebagai pemadam kebakaran, Pak. Ya. Contoh misalnya kemarin pada saat harga jagung tinggi, petani senang, kan? Peternak tidak. Kita suruh beli di petani, disalurkan kepada peternak. Artinya pada saat kita beli, itu malah menaikkan harga lagi, Pak. Sehingga ya memang bisa di satu sisi itu menenangkan peternak, tapi di sisi lain kan menjadi tidak efisien. Biaya-biaya yang kita keluarkan karena sifatnya pemadam kebakaran itu menjadi lebih tinggi, Pak Bambang. Ya. Kira-kira, Pak. Ya. Nah, kalau stok itu kan seperti beras saja ada masalah itu, masalah penyimpanan, masalah keawetan dan sebagainya. Kalau yang lain saya kira lebih bermasalah. Bagaimana kalau minyak goreng, daging dan sebagainya harus ada stok? Jadi gini, Pak, konsep kita itu ada dua, Pak. Jadi memang kalau kita lihat komoditi yang dikelola Badan Pangan Nasional kan ada 9. Ya. Jadi nanti kita kelompokkan cadangan itu. Yang pertama cadangan dalam bentuk fisik stok, komoditi-komoditi yang memang bisa kita simpan dalam waktu yang relatif lama, seperti beras, jagung, kedelai, gula, itu kita punya stok. Ya. Yang kedua konsepnya adalah untuk komoditi yang sifatnya perishable, hortikultura misalnya, ada bawang, ada cabai, itu yang usia simpannya itu tidak lama, Pak. Jadi konsep cadangannya adalah bulog ikut bisnis, Pak, masuk dalam kegiatan trading, tapi ada anggaran cadangan. Namanya sekarang pemerintah menyiapkan cadangan stabilisasi harga pangan, Pak. Jadi begitu kita trading, kita punya stok, pemerintah membutuhkan untuk intervensi pasar, itu bisa digunakan. Dijual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, nanti selisih harganya diganti dengan menggunakan dana CSHP tadi, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi secara garis besar memang kalau kita lihat kemarin-kemarin terus terang kan terkait dengan kebijakan pangan ini kan belum terintegrasi dari sisi hulu dan hilirnya, Pak. Di Kementerian Pertanian sibuk produksi bagaimana meningkatkan pertanian, kita bulog diminta untuk menyerap hasil pertanian. Di sisi lain Kementerian Perdagangan kadang-kadang kan
pokoknya pengennya itu yang penting stok ada. Tidak perlu apakah itu dalam negeri maupun luar negeri, yang penting stok harus ada. Sehingga kan seringkali kita lihat di media antara perdagangan dengan pertanian itu kan tidak cocok gitu Kak. Karena ya fungsinya seperti itu Pak. Kalau perbandingan yang penting bagi stok bagi masyarakat cukup, harga terjangkau, oke. Tidak apa ya memang mementingkan dalam negeri, tapi ya tidak mau mengambil risiko Pak. Karena produksi pertanian kan risikonya juga tinggi Pak. Belum lagi misalnya di sisi hulu Kementerian Sosial. Harapan kami kan sebenarnya kan di sisi hulu kita menyerap hasil dari Kementerian Pertanian, kita bisa salurkan beras itu untuk program-programnya di Kementerian Sosial, Pak. Sehingga tidak seperti ini, stok beras karena kita diminta menyerap terus, numpuk di gudang. Pasti akan mengalami penurunan kualitas, pasti nanti biaya cost of fund-nya itu akan tinggi, Pak. Ya, hal-hal ini, Pak, yang mungkin perlu diintegrasikan. Sehingga harapan kami dengan adanya Badan Pangan Nasional ini semuanya menjadi lebih terintegrasi, Pak. Ya, Pak Suyanto, pengalaman Bulog ya untuk menstabilkan harga itu kan selama ini punya masalah terhadap penyediaan permodalan kalau tidak salah atau ya membuat beban Bulog menjadi sangat berat. Depan seperti apa strateginya, Pak? Iya, Pak. Jadi gini, Pak, terkait dengan permodalan. Jadi sebenarnya, Pak, terkait dengan permodalan itu bagi Bulog tidak ada masalah, Pak. Ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Bulog masih dipercaya bank, Pak. Artinya kita berapapun hutang dengan jaminan aset per Bulog itu bisa. Jadi modalnya tidak masalah. Yang masalah adalah setelah kita membeli dengan pinjam kepada bank bunga itu komersial, setelah penyalurannya itu tidak ada, bunga banknya akan semakin tinggi, Pak. Ya, katanya akan tinggi. Sehingga dan kita kalau melaksanakan kegiatan kan biasanya kan kegiatan dulu, misalnya kita yang rutin itu melakukan kegiatan operasi pasar beras. Kita beli gunakan komersial, kita kelola gunakan komersial, kita akan dibayar oleh pemerintah setelah beras itu disalurkan. Disalurkan, itu pun harus melalui review dari BPKP dulu, beberapa kali pemeriksaan baru dibayarkan. Nah, hal-hal ini Pak yang akhirnya membebani pangan Perumbulok. Walaupun pada akhirnya nanti beban itu akan menjadi beban pemerintah, tapi bagi Bulog secara korporasi dengan menanggung beban seperti itu, ya kinerja keuangannya tidak akan bisa maksimal, Pak. Maksud saya juga itu gitu loh. Artinya pembayaran dari pemerintah yang terlambat dan sebagainya itu kan masalah untuk manajemen Bulog. Nah, ke depan kira-kira diusulkan seperti apa? Sebenarnya kalau kita ingin, Pak, jadi yang pertama ada semacam dibiayai dari APBN, Pak. Jadi sebelum Bulog membeli, Bulog itu diberikan uang muka untuk pembelian. Ini kan kadang-kadang kan terkait dengan pemeriksaan biasanya kan untuk uang muka itu kan berat, Pak. Uang muka itu kan berat. Nah, Kementerian Keuangan biasanya keberatan. Kita menyarankan artinya begitu Bulog diperintahkan untuk membeli, begitu Bulog membeli itu dibayar, Pak. Jadi sudah ada fisik barangnya dulu berapa kita laporkan bulan ini Bulog membeli sekian ribu ton misalnya, nah itu nanti ditagihkan direview dulu dibayar, Pak. Jadi pembayarannya itu menunggu lama beras itu ada di gudang. Artinya begitu pemerintah memerintahkan Bulog untuk membeli, Bulog itu membeli nanti langsung itu dibayar. Tidak harus menunggu lama beras itu bisa disalurkan baru diganti oleh pemerintah, Pak. Ya. Itu atau mungkin bisa juga semacam ada dana abadi dari pemerintah yang memang digunakan untuk operasional Perumbulok, Pak. Nanti Bulog tinggal
Artinya dengan pola seperti itu kita gunakan itu, nanti ya selisih harganya kita perhitungkan setiap hari. Atau ada konsep lagi, kita kembali ke dulu Pak, ke KLBI. Artinya Bulog diberikan fasilitas dari pemerintah untuk bunga bank yang bunga rendah Pak. Contoh kalau kita menganalogikan dengan gampang itu kan anggaran itu kan sebenarnya kan sudah ada di pemerintah Pak. Anggaran itu taruh di bank saja, Pak. Taruh di bank saja, nanti Bulog pinjam ke bank itu sebagai jaminan, Pak. Sehingga Bulog tinggal membayar selisih bunganya saja, Pak. Ya. Itu sebenarnya bisa juga sebagai salah satu upaya-upaya yang sudah kita sampaikan, Pak, kepada pemerintah, bagaimana supaya bisa itu bunga itu bisa lebih efisien. Ya. Sekarang contoh lain, Bulog masuk ke trading, bahkan juga produksi. Ini kasus pabrik gula itu. Iya, betul. Satu-satunya. Itu prakteknya seperti apa, Pak? Apakah menguntungkan atau memberi nilai tambah tersendiri atau seperti apa? Baik Pak, ini kebetulan di GMM ya Pak. Jadi kan kami selama ini kan melakukan stabilisasi harga gula. Kami membeli gula itu dari PTPN atau apabila di dalam negeri itu kurang kita melakukan importasi. Nah, pada saat itu manajemen berpikir bahwa akan lebih maksimal, lebih optimal apabila kita punya pabrik. Kita bisa melakukan stabilisasi, melakukan pembelian gula dari tebu petani. Di satu sisi lain kita juga nanti punya stok untuk melakukan kegiatan operasi pasar. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa kita Bulog mengakuisisi pabrik gula Gendis Multi Manis Pak di Blora. Kita lihat dalam perkembangan operasionalnya ternyata kan yang pertama Bapak pasti Pak kemampuan suplai dari petani tebu itu terbatas Pak. Ya. Blora itu saya tahu persis bahwa pada saat panen tebu itu tarik-tarikan dari mana-mana Pak. Iya. Itu ditarik ke Trangkil. Ya. Trangkil itu kita bersaing dengan Trangkil. Malah sekarang yang pabrik gula besar yang kayu tebu manis di Sidoarjo itu juga nyedot dari situ Pak. Karena di sana berani beli dengan harga yang lebih mahal. Ya. Itu Pak. Jadi kendalanya memang penyediaan pasokan tebu sama seperti PGBG yang lainnya itu terbatas. Ini sebenarnya salah satu potensi bagaimana kita bisa meningkatkan produksi tebu, Pak. Ya. Di daerah Blora dan sekitarnya. Karena saya lihat di sana kan lahan-lahan punya perhutani kan masih luas, Pak. Ini mungkin perlu didorong supaya bisa memanfaatkan lahan-lahan tebunya perhutani nanti bisa dibeli oleh GMM, Pak. Itu. Karena pasokannya itu terbatas. Ya. GMM itu salah satunya adalah juga tergantung dari impor raw sugar, Pak. Ya. Karena kapasitas di sana itu memang pabriknya disetting itu untuk tebu dan untuk raw sugar. Kapasitas per hari itu di sana sekitar 400 TCD, Pak. 400 ton TCD per hari tebu. Nah itu kalau kita olah dengan mesin itu menjadi raw sugar, tebu mentah itu sekitar 200. Nah kita perlu tambahan raw sugar sekitar 200. Jadi memang kita kombinasi supaya yang pertama harga pokoknya itu turun karena kapasitas produksinya lebih optimal, Pak. Jadi memang GM itu ya karena keterbatasan bahan baku juga sangat tergantung dari bahan baku dari luar negeri dalam raw sugar, Pak. Ya. Pak Suyanto, pengamatan saya begini, kalau soal harga ya, terutama randemen itu cukup baik bagi petani tebu, pasti akan banyak tebu yang datang ke situ.
Kemudian Ya, kalau betul. secara umum dibandingkan dengan komoditas lain, tebu itu lebih menarik, pasti akan lebih banyak petani yang tertarik ke tebu gitu. Nah, itu menjawab persoalan itu gimana caranya? Ya Pak, memang dari awal memang harusnya kita meningkatkan ini Pak. Jadi sekarang ini kan lebih banyak kita beli putus dari petani ya Pak. Beli putus dari petani, artinya petani berhak menjual kemana saja Pak. Ya, ya. Artinya saya ya sinergi antara pabrik gula petani itu mungkin bisa dari awal Pak. Artinya kita dari awal sudah melakukan pembinaan kepada petani, kita memberikan jaminan harga supaya petani itu bersemangat untuk berproduksi, Pak. Jadi menurut saya kita memang harus tidak menunggu panen baru kita membeli, tapi memang kita harus turun, Pak. Dari awal sudah koordinasi petani, dari awal tentukan harga beli nanti dari GMM berapa, terus apa spot yang bisa diberikan GMM kepada petani, Pak. Intinya kita memang harus turun, terjun di on farm-nya, Pak, untuk memberikan kepastian harga bagi petani dan bahan baku bagi GMM, Pak. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Saya kira ini menarik ya. Karena saya juga orang-orang Blora. Jadi kalau itu menarik untuk petani dan menguntungkan untuk pabrik, perlu kerjasama dan sebagainya, saya kira itu bisa dilakukan, bisa difasilitasi. Kan sama-sama senang gitu, Pak. Iya, betul Pak. Ya, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi kali ini. Ya, baik. Monggo Pak, nanti kapan-kapan kalau saya pas ke Blora kita bisa diskusi di pabrik, Pak. Iya, nanti kita kontak-kontak. Pak, siap. Terakhir sekarang, sebagai alumni UGM, apa yang Bapak lihat misalnya potensi-potensi yang ada di UGM yang bisa dimanfaatkan? Kemudian kan orang yang ada di lapangan, baik terutama para mahasiswa ini apa melihat masalah pangan ke depan selama ini yang selalu menjadi masalah nasional, apa yang dipersiapkan? Ya gini Pak, pertama terkait dengan mahasiswa ya Pak. Pertama gini Pak, jadi kan kalau kita melihat hampir di semua kementerian itu kan juga ada divisi atau bagian litbangnya ya Pak. Misalkan kan udahlah masalah litbang itu kita serahkan saja kepada akademisi, kepada kampus, penelitian di sana. Ya kita nanti dari dunia usaha tinggal bagaimana kita kerjasama mempraktekkan itu Pak. Itu menurut saya yang perlu digali kira-kira kebutuhan apa. Misalnya contoh yang paling gampang, misalnya dalam penetapan jumlah cadangan pangan Pak. Ini beras terutama itu kita penelitian yang lalu setiap kali rapat di tingkat pusat itu selalu mengacu misalnya ada ketentuan dari EU. Terus ada lagi hasil penelitian UGM. Terus lagi Bapak yang beli Pak Twijono itu kan menyatakan bahwa cadangan stok, itu kan cadangan stok itu kan penelitian sudah lama Pak. Nah, pertanyaannya kan apakah memang sekarang itu masih relevan dengan cadangan beras seperti itu. Terus tadi saya sampaikan juga bahwa untuk komoditi yang lain, misalnya jagung, kedelai, berapa sih cadangan yang ideal? Ini yang saat ini dibutuhkan pemerintah Pak. Kemarin kita juga bicara dengan BPN, ayo kita hitung berapa sih cadangan yang ideal beras, kedelai. Nah, ini peran-peran dari kampus mungkin lebih banyak bisa memberikan masukan. Yang kedua terkait dengan mahasiswa Pak. Jadi saya kira perlu kerjasama dengan
kampus, bagaimana mahasiswa itu bisa magang, Pak. Misalnya contoh kita tempatkan di pabrik misalnya, pada saat giling kita lihat tempatkan di GMM. Terus nanti kita Bulog sekarang juga sedang punya misalnya modern rice milling plant, Pak. Nah, itu kan membeli dari awal mahasiswa agronomi kita bisa tetapkan di situ. Mahasiswa teknik pertanian bisa kita tetapkan di situ, Pak. Jadi pada saat nanti mereka lulus, mereka sudah punya pengalaman-pengalaman di lapangan seperti itu, Pak Bambang. Ya. Baik, luar biasa sekali Bapak Muhammad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum. Ya, betul Pak Bambang. Ya. Komisaris Utama PT Gendis Multi Manis. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.